Pemirsa, pasca insiden ledakan, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 tetap dilakukan namun secara daring. Hal ini dilakukan untuk memulihkan proses psikis para murid. Pasca insiden ledakan yang terjadi pada Jumat 7 November lalu, situasi SMA Negeri 72 Jakarta saat ini terlihat sepi. Tidak ada garis polisi yang membentang di luar sekolah, namun penjagaan masih dilakukan. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyampaikan kegiatan belajar mengajar di SMA 72 tetap akan dilakukan. Namun pembelajaran dilakukan secara daring dimulai hari ini. Pembelajaran daring dilakukan untuk memulihkan psikis para murid pasca insiden ledakan yang terjadi. Ia menambahkan garis polisi sudah diturunkan dari TKP, artinya lokasi sudah dapat digunakan untuk beraktivitas. Namun masih ada beberapa wilayah yang masih dijaga sehingga batas pembelajaran daring masih belum bisa ditentukan. Kita bergabung dengan rekan Arneta Butar-Butar dari lokasi. Arneta, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di lokasi? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini pasca insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, situasi terbilang sepi, tidak ada siswa yang hadir secara fisik karena memang mengutip dari perkataan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, ini pembelajaran dilakukan secara daring, di mana dalam pembelajaran daring tersebut ini lebih melakukan pendekatan terhadap pemulihan psikolog terhadap para siswa yang terdampak dari ledakan kemarin. Dan memang meskipun situasi di sekolah SMA Negeri 72 ini terbilang sepi, guru-guru ini tampak hadir di dalam lokasi, serta juga tadi pagi ini silih berganti datang dari psikologi dari pihak kepolisian, serta ada praktisi psikolog lainnya seperti dari himpunan psikolog, serta tadi kami melihat ada KPAI juga turut masuk ke dalam SMA Negeri 72, di mana kedatangan dari para praktisi psikolog ini untuk memberikan pendampingan selama proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Dan kalau kita mengutip lagi perkataan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, ini beberapa tempat kejadian perkara yang sebelumnya dipasang garis polisi ini sudah diturunkan garis polisinya. Namun memang hal tersebut mengartikan bahwa situasi ini terbilang sudah bisa digunakan, tempatnya sudah bisa digunakan untuk beraktivitas, namun masih ada wilayah yang dijaga, dan karena hal tersebut ini kegiatan belajar mengajar secara langsung belum bisa dipastikan akan dimulai kapan. Dan selaras juga dengan yang diujarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, bahwa hingga saat ini kondisi sekolah ini telah dinyatakan dapat digunakan kembali, namun untuk kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Dan nantinya juga selama proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini akan diisi oleh wali kelas serta psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, dan agar para murid ini merasa lebih aman lagi, karena memang dari kegiatan belajar mengajar tersebut ini lebih memfokuskan atau lebih mengutamakan pendekatan terhadap psikolog anak, dan untuk pemulihan seperti itu untuk melakukan trauma healing terhadap anak-anak korban pasca ledakan insiden di SMA Negeri 72 hari Jumat lalu. Dan dalam kesempatan yang berbeda juga, ini berdasarkan informasi yang kami himpun, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Diah Puspitarani ini juga menyatakan bahwa para siswa dari SMA Negeri 72 ini akan mendapat pendampingan psikososial saat belajar daring, dan pendampingan itu menjadi sarana evaluasi untuk menentukan kapan kegiatan belajar luring ini bisa diterapkan, dan evaluasi tersebut ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan untuk kondisi korban sendiri seperti diketahui terdapat 3 rumah sakit berbeda di mana menjadi tempat pemulihan dari para korban. Seperti di RS Islam Cempaka Putih ini sebanyak 40 pasien yang sempat dilarikan, di mana rawat inap ini masih tersisa 14 pasien, sementara yang pulang sudah 29 pasien. Sementara itu untuk di rumah sakit IRC ini sebanyak 15 pasien, di mana dari ke-15 tersebut
yang rawat inap ini ada 14 pasien, sementara 1 pasien ini sudah diperbolehkan pulang. Dan selain itu juga ada di RS Pertamina Jaya sebanyak 7 pasien yang dirawat inap, ini sebanyak 1 pasien diantaranya, serta yang sudah diperbolehkan pulang ini sebanyak 6 pasien. Dan selain itu juga Anggi dan pemirsa, sejak pagi hari tadi ini masih banyak orang tua murid yang datang ke sekolah untuk mengambil barang-barang milik anaknya yang masih tertinggal. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada salah satu orang tua murid yang menjadi korban yang anaknya saat ini masih dirawat di rumah sakit, di mana pemulihan ini masih terus dilakukan kepada para korban yang terdampak karena memang dari insiden ledakan yang terjadi pada 7 November ataupun Jumat kemarin ini mengakibatkan puluhan siswa dari SMA Negeri 72 mengalami luka-luka seperti itu. Dan saat ini pun dari pantauan kami, para praktisi psikolog ini belum ada yang meninggalkan lokasi. Artinya kami bisa mengambil kesimpulan bahwa sementara kegiatan pemulihan ataupun pemberian dampingan dari para praktisi psikolog ini masih dilakukan di SMA Negeri 72 Jakarta. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Anggi. Arneta Butar-Butar melaporkan dari SMA 72 Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.